Refinancing hanya untuk orang atau jalan terakhir ya buat orang yang udah nggak kuat bayar cicilan. Nyatanya nih, untuk refinancing sendiri itu punya berbagai macam benefit. Yang pertama, halo Sobat Seva, welcome back di Save with Seva. Aduh, nih cuacanya lagi enak banget ya. Cuaca lagi enak banget, ini suasananya juga ijo-ijo gini tuh enak banget. Yang nggak enak adalah ketika kita pusing mikirin banyak banget nih kebutuhan yang harus dibayar. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu solusi keuangan yang cerdas beserta mitos-mitos yang akan kita jawab nih. Jangan kemana-mana, tetap di Save with Seva. Nah, refinancing adalah sebuah solusi keuangan yang cerdas nih Sob. Di tengah ekonomi kita yang lagi mungkin agak sedikit lesu ya. Nah, jadi buat Sobat Seva nih yang punya mobil di rumah daripada nganggur, mendingan BPKB-nya itu dijaminin di lembaga pembiayaan yang terpercaya seperti Seva. Nah, biasanya nih banyak banget kebutuhan yang harus dibayar, apalagi bulan-bulan kayak gini ya. Anak mau masuk sekolah, kita mau renovasi rumah, atau kita mau mulai bisnis nih atau usaha. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 mitos seputar refinancing. Kita akan mulai satu persatu. Untuk mitos yang pertama, ini kayaknya nggak juga ya, bahwa refinancing hanya untuk orang atau jalan terakhir ya buat orang yang udah nggak kuat bayar cicilan. Nyatanya nih, untuk refinancing sendiri itu punya berbagai macam benefit. Yang pertama, kita bisa memperpanjang nafas nih, karena dengan refinancing kita jadi bisa punya tenor yang lebih panjang. So, cicilannya akan jauh lebih ringan dibandingkan kita padetin tuh cicilannya jadi tenor yang pendek. Nah, yang kedua, kita bisa dapat bunga yang lebih ringan juga. Karena sesuai dengan tenornya ya, semakin panjang cicilannya akan semakin ringan. Dan yang ketiga, kita bisa mengatur ulang cash flow yang mungkin lagi berantakan nih. Karena banyak cicilan yang besar-besar gitu ya, jadi bisa kita tutup. Kita bisa memperpanjang tenor sehingga cicilannya bisa jadi lebih kecil-kecil. So, mitos yang pertama bisa kita bantah. Oke, untuk mitos yang kedua, mungkin kita langsung jawab pakai faktanya aja ya. Jadi, faktanya adalah banyak sekarang lembaga pembiayaan yang kemudian memberikan bunga yang kompetitif. Bahkan nih, kayak misalkan Seva, itu bisa ngasih bunga yang bisa jadi lebih murah daripada kita kredit awal mobil. So, mitos yang kedua bisa kita bantah Sob. Nah, kalau ini sih udah jelas bisa kita bantah Sob. Karena di seva.id kita cukup pakai handphone aja, cukup buka seva.id, terus kita isi data-data yang diperlukan, nanti selanjutnya akan ada appraisal gitu ya. Tanpa kita harus kemana-mana, kita tetap bisa ngantor ya, nggak harus ke kantor lembaga pembiayaan, cukup pakai handphone, nanti akan dihubungi langsung sama tim seva.id gitu. Jadi nggak perlu nyita waktu banyak, nggak perlu nyita tenaga banyak, buang-buang bensin dan lain sebagainya. Cukup dengan seva.id, semua masalah refinancingnya akan jadi segampang itu. Ini sudah bisa kita jawab bahwa ini adalah mitos yang sangat-sangat salah besar gitu ya. Karena kalau over kredit itu kita mengalihkan kreditnya ke orang lain beserta mobil-mobilnya. So mobilnya harus berpindah tangan nih ke orang lain. Sementara kalau refinancing kita semacam membuka lembaran kredit baru tapi masih atas nama kita sendiri. So mobilnya akan tetap ada di rumah kita dan tetap bisa kita pakai warawiri, jalan-jalan ataupun ngantar anak sekolah. Oke, untuk mitos yang kelima. Nah, ini sebenarnya juga harus kita luruskan ya, bahwa selama lo membayar kewajiban lo dengan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara lo dengan lembaga pembiayaan, sebenarnya ini nggak akan bikin nama lo jelek di BI Checking. Bahkan ya, kalau misalkan pembayaran lo lancar atau lo bisa bayar sebelum jatuh tempo dan nggak ada masalah selama tanggung jawab lo itu lo selesaikan, itu bisa menaikkan skor kredit lo. So, sewaktu-waktu misalkan lo mau ngambil KPR rumah gitu atau mau kredit mobil baru, itu nggak akan jadi masalah sebenarnya. Karena skor kredit lo udah bagus nih di BI Checking. So, apakah itu bikin skor kredit lo jelek? Jelas tidak. Selama lo menjalankan kewajiban lo dengan semestinya. Oke Sob, itu dia tadi 5 mitos yang udah kita babat habis nih di video kali ini. Gimana? Refinancing bisa jadi solusi keuangan kan? Untuk lo yang mungkin lagi mau memperbaiki cash flow
Nah, yang jelas refinancing bisa jadi solusi keuangan yang worth it banget. Kalau misalkan lo udah mantep nih untuk melakukan refinancing, butuh dana tambahan untuk renovasi rumah, pendidikan anak, atau bahkan untuk modal usaha, langsung aja buka seva.id dan klik fasilitas dana. Setelah itu lo isi form dan nanti tim kita akan menghubungi lo untuk proses selanjutnya. Dan kalau misalkan lo masih bingung gimana caranya ya, tutorial lengkapnya ada di video kita selanjutnya, mungkin akan kita taruh di atas sini nih. Kalau gitu, gua Raffi, jangan lupa ya untuk refinancing pakai seva.id aja, karena di Seva urusan mobil segampang itu. See you on the next video. Bye.